Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usmatima dari kelas 01 KPP 002. Saya akan membuat video edukasi tentang derajat keasaman larutan elektron dan non-elektron sistem buffer tubuh. Sifat asam. Rasanya asam saat disentuh terasa menyengat, terutama asam kuat. Bersifat korosif terhadap logam, dapat menghantarkan arus listrik. Sifat basa, rasanya pahit saat disentuh terasa licin, dapat merusak kulit terutama basa dengan konsentrasi tinggi, dan dapat juga menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kuat. Asam basa contohnya HCl, HBr, Hl, HNO3, H2SO4, HCl03, HCl04. Basa kuat contohnya NaOH, KOH, Mg atau OH2, Ca atau OH2, Ba, OH2. Garam pada umumnya merupakan elektrolit kuat, contoh NaCl dan BaCl2. Larutan elektrolit lemah. Asam lemah contohnya CH3COOH atau asam cuka, H3SO4 yaitu asam fosfat, dan lain-lain. Basa lemah contohnya Al, OH3, Fe, OH2, AgOH, dan lain-lain. Larutan non-elektron. Larutan selain asam, basa, dan garam contohnya yaitu gula, alkohol, glukosa, urea. Derajat keasaman yaitu tingkat keasaman yang rendah di mana konsentrasi H+ di bawah 0,1 m. Asam berasal dari bahasa Latin asectum, berarti cuka. Asam atau alkali berasal dari bahasa Arab yaitu abu. Pada abad ke-17, kimiawi Jerman Johann Rolf Glauber mula-mula oksigen dianggap komponen utama pada asam yang dalam bahasa Yunani berarti suatu yang rasanya masam. Pada pertengahan abad ke-19, Davy menemukan hidrogen klorida dalam air memberikan sifat asam. Namun senyawa ini tidak dapat mengandung oksigen sehingga mematahkan pendapat sebelumnya. Teori asam dan basa. Yang pertama itu dari teori Arrhenius, yang kedua teori Bronsted-Lowry, yang ketiga teori Lewis. Larutan asam basa. Teori asam basa yang pertama teori Arrhenius, yaitu asam adalah suatu senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion H+. Asam basa yaitu suatu senyawa yang dalam air mendapatkan ion OH+. Contohnya NaOH, Na+ ditambah OH-. Yang kedua teori Bronsted atau Lowry. Asam yaitu suatu senyawa yang dapat memberikan proton atau donor proton. Basa yaitu suatu senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Yang ketiga teori Lewis. Asam yaitu menerima pasangan elektron. Basa yaitu donor atau pemberi pasangan elektron. pH. pH adalah suatu larutan asam memiliki tingkat keasaman yang berubah. Tingkat keasaman dari suatu larutan disebut derajat keasaman yang dilambangkan pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen H+ yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental sehingga nilainya dapat didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. Harga pH merupakan ukuran untuk konsentrasi ion hidrogen dalam larutan akuatik. Harga pH menentukan apakah larutan. Cukup sekian video edukasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa nonton.